Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPQ BEK 1 tahun 2025 di LP3 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari, materi Al-Quran Hadis, Madrasah MI Ar-Raudhah Sananau, Waru Pamekasan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru. Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja dalam rangka praktek pembelajaran penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode PBL. Materi menghormati orang tua. Mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mohon arahannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, saya minta kepada Pak Ketua untuk memimpin doa. Dipersilakan. Marilah membaca doa, mulai. Dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya kepada kita semua, ini gambar apa? Selanjutnya, gambar selanjutnya, ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja gambar tersebut yang dilakukan? Ia ada yang dimarahi orang tuanya dan ada yang memarahi orang tuanya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kalian jika diperlakukan seperti di gambar tersebut? Bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua? Kalau tidak enak dengan cara berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya? Ini adalah tugas dari Bapak untuk diselesaikan oleh siswa dan siswi.
tugas itu dilaksanakan atau dirembuk sesudah selesai, Anda perwakilan ke depan. Kalau sudah selesai tugasnya, saya minta kepada kelompok yang ini maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menerangkan hasil diskusi kami bahwa kita harus mematuhi perintah orang tua dan menjauhi larangannya, karena jasa orang tua tidak bisa diukur oleh apapun. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Romaide. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan untuk memahami hadis di depan yang berbunyi An Abdillah bin Amri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridal rabbi fi ridal walid wa suhtir rabbi fi suhtil walid. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ialah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa kita seorang anak atau laki-laki perempuan maka harus patuh kepada orang tua. Tidak boleh menyakiti orang tua. Tidak boleh. Karena apa? Karena kita semua mulai dari hamil sampai 9 bulan, kadang-kadang 12 bulan itu sangat berat. Dari lahir lagi menyusui, kata orang Madura, apa mereka tuan. Jadi kita sebagai orang muslim, sebagai anak-anak, sebagai anak itu tidak boleh menyakiti orang tua, ke orang tua. Itu tidak boleh. Perkataan Nabi, apabila Allah itu untuk tergantung dari orang tua. Orang tua itu ridho, maka Allah itu ridho. Gimana ngerti? Selanjutnya, menghormati orang tua di sekolah. Jika ada orang tua siapapun atau teman-teman kita yang lebih tua, maka harus menghormati. Harus. Atau yang lebih kecil, laksana pada orang tua yang lebih tua. Laksana menjadi lebih. Jadi kita untuk menghormati orang tua siapapun, yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang bagus, kalau orang tua itu harus dihormati. Ngerti?
sampean kelas 5 atau kelas di 3. harus menghormati kepada kelas yang lebih tinggi. Kelas 3 menghormati kelas 4, kelas 4 menghormati kelas di 5. harus menghormati. Ini lebih baik apa? Menghormati yang lebih tua. Selanjutnya, jika orang tua datang atau ada interaksi, bersikap sopan dan ramah kepada orang tua teman. Yang kedua, menyapa dan mencium tangan orang tua guru jika ada kesempatan dan sesuai adab setempat. Yang ketiga, berbicara dengan baik jika ada keperluan dengan orang tua, teman atau guru. Kita seorang anak apabila berbicara yang lebih tua atau berbicara dengan teman kelas atasan sampean misalnya harus dengan sopan. Apabila ada orang tua atau kakak orang tua, cium tangan, salim, bersalaman, waalaikumsalam, assalamualaikum kakak, assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak. Begini, itu melalui dasar firman atau perkataan Nabi yang disebut hadis tadi. Selanjutnya, perilaku menghormati orang tua di rumah. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan lembut kepada ayah dan ibu. Yang pertama, ketika ada di rumah, kita harus berbicara dengan halus. Misalnya, kalian, Bing, kamu ada di mana sekarang? Ya bu, saya di sini. Sini Bing, dipercepat. Itu menghadap orang tua. Orang tua laki-laki sama perempuan sama. Harus. Tidak boleh disakiti. Kadang-kadang aku mau apa lagi pak? Apa lagi bu? Kok panggil saya terus? Itu tidak boleh. Selanjutnya, mendengarkan nasihat dan perintah mereka dengan baik. Jadi, misalnya oleh orang tua kita diberi nasihat dengan baik, harus didengarkan. Tidak boleh ditolak, harus didengarkan. Orang tua memberi nasihat biar senang. Yang seterusnya, membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Apabila kita semua ada di rumah, ibu misalnya bekerja di dapur, Nana buat kopi, saya bekerja buat kopi, bapak misalnya. Jadi ibu mempunyai pekerjaan oleh kita semua dibantu. Terusnya, tidak membantah perkataan mereka. Jadi kita tidak boleh membantah. Misalnya oleh orang tua itu disuruh kerja, ya. Misalnya oleh orang tua disuruh sekolah, ya sekolah. Misalnya oleh orang tua disuruh ngaji, ya ngaji lah. Kadang-kadang kalau sekarang saya nggak mau ngaji, kenapa? Saya tidak dihantar. Sama siapa? Sama bapak. Kalau dulu saya ngaji di ke sini jam 5 berangkat. Jadi kita diberi peringatan oleh orang tua, diberi nasihat oleh orang tua, disuruh ngaji, disuruh berangkat. Dengan catatan apa? Bersalaman dulu. Assalamualaikum bapak. Mau kemana Bing? Mau ngaji. Salam.
Seterusnya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi kita sebagai seorang anak, ibu, teman, kakak itu didoakan dengan baik. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus. Tidak boleh mendoakan dengan jelek. Yang terakhir, menjaga nama baik keluarga. Jadi kita sebagai anak tidak boleh melakukan yang tidak senonoh, tidak boleh melakukan yang dilarang oleh Allah. Hanya sebagai seorang anak, apabila diberi nasihat oleh orang tua itu didengarkan. Ya kalau didengarkan dari telinga kanan, kedua didengarkan kiri, itu tidak boleh. Harus apabila orang tua memberi nasihat diambil. Ngerti? Jadi kita semua sebagai anak harus patuh kepada orang tua supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kakak kelas, supaya menjadi orang yang selamat, menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Bagaimana perasaan kita yang telah diajari materi tersebut? Sebelum kita akhiri, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Marilah membaca doa untuk mulai. Bismillah.